Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya ke Bung Gita lagi untuk mengomentari tadi kalau kita sempat dengarkan Coach Hendro sempat berbagi pengalaman di 2001. Apa yang diingat oleh Bung Gita pada 2001 itu? Ingat itu saya lupa, saya reporter atau saya penonton ya saat itu. Tapi yang jelas bahwa Cina itu adalah zaman keemasannya Cina. Itu satu-satunya tim nasional Cina yang lolos ke Piala Dunia. Ke Jepang Korea waktu itu. Dan kalau bisa dibilang bahwa kekuatan China saat itu mirip lah dengan Korea atau Jepang sekarang yang rajanya Asia saat itu. Sehingga tidak heran kalau membanggakan juga walaupun kita kalah 0-2, kalah 1-5 di Kunming, tapi kita bisa memberikan perlawanan. Bahkan kalau saya ingat 0-2 itu datang golnya itu di menit-menit akhir ya, 20 menit 15 menit terakhir. Jadi sudah bertahan cukup lama. Iya, sudah bertahan cukup lama, tapi memang menyelamatkan ketinggalan 1-5 kan emang sulit susah ya dibandingkan kalau kita dalam keadaan kok 1-5. Tapi apapun China kan kemudian sempat menjadi tuan rumah Piala Asia, sempat sempat bagus juga, tapi kan sekarang sedang dalam proses mencoba bangkit kembali. Di Piala Asia kemarin bahkan kita lolos ke babak 16 besar, mereka tidak lolos dan tidak mencetak 1 gol pun. Ini kekurangan. Kalau tadi Branko Ivanovic bilang bahwa masalahnya sama dengan kita. Masalah mereka mungkin lebih berat ya dalam mencetak gol. Kita nggak mau cyber balik ya. Kita nggak mau cyber balik, tapi yang jelas bahwa kita setidaknya mendapatkan 9 poin, mereka baru 6 poin. Kita menahan imbang Arab Saudi di kandang Arab, kita mengalahkan Arab Saudi, kita dapat 4 poin dari Arab Saudi, kita dapat 4 poin dari Bahrain. Kita memang kalah yang mengejutkan melawan China karena keteledoran strategi kita saat itu. Ini yang tidak boleh terulang lagi hari Kamis nanti. Kalau Anda melihatnya, kalau kita tadi dengarkan Coach Hendro kan bercerita bagaimana strategi mereka 2001, kemudian melihat bagaimana mereka bertanding melawan Indonesia 2024 kemarin. Apakah memang ada kemiripan strategi yang masih? Waktu di GBK kita kan mengejar ketertinggalan ya. Jelas bahwa kita mencoba untuk mencetak gol terlebih dahulu. Ini yang kenapa kita ambil inisiatif. Tapi mereka datang 2 golnya juga dari counter. Ini juga yang sama terjadi di tahun 2024 pada saat mereka menjadi tuan rumah. Mereka 2 golnya dari counter. Justru pada saat semua orang bilang bahwa China yang sudah kalah 3 kali berturut-turut, masa iya dapat poin dari Indonesia yang sedang bangkit saat itu dengan 3 kali imbang. Bahkan kalau menghitung lawan Bahrain kita harusnya menang saat itu kalau tidak ada perpanjangan waktu yang berlebihan. Itu yang kemudian seperti seperti menjadi batu sandungan kita bahwa kita tidak waspada dan kita jadinya kalah pada saat itu. Kalau Anda feelingnya nih melihat pertandingan besok sebenarnya pressure-nya tuh akan lebih besar di mana? Di Cina apa di tim Indonesia? Rasa-rasanya harusnya China ya, karena mereka mengejar ketertinggalan. Kalau mereka atau jangan-jangan mereka bermain tanpa tekanan karena berpikir bahwa yang dihadapi kan memang di atas mereka. Mereka harus benar-benar harus menang di sini. Karena kalau draw mereka otomatis tidak akan masuk ke putaran keempat. Kita draw masih bisa masuk ke putaran keempat asal hasil dari Bahrain atau melawan Arab Saudi berharap dari pertandingan lain. Jadi harga mati untuk menang itu lebih ke China. Kita harus menang karena kita tuan rumah dan kita harus memastikan diri lolos ke putaran keempat tanpa harus terpengaruh pertandingan melawan Jepang. Baik. Saya ke Coach Hendro. Coach Hendro, kalau Anda sendiri melihatnya harus bagaimana antara pelatih, tim kepelatihan Patrick Kluivert dan timnya, kemudian para pemain agar tidak terlalu overconfidence nih, Coach Hendro? Yang pastinya harus belajar dari pertemuan pertama ya. Dari pertemuan pertama, karena semua ya kita nggak tahu kondisi tim pelatih waktu itu seperti apa. Yang pastinya kan masyarakat Indonesia juga optimis banget kalau di Cina kita dapat poin. Betul. Karena mungkin satu-satunya tim yang belum dapat kemenangan waktu itu China kan. Dan sedangkan kita waktu di Bahrain kita draw 2-2, itu pun lewat perpanjangan waktu yang udah lebih gitu loh. Jadi optimisme waktu lawan Bahrain boleh sebetulnya dibawa di setiap pertandingan. Tapi kita tidak boleh lengah seperti itu. Itu aja menurut aku. Bung Gita, ini kalau kita kemudian mengutip tadi Coach Hendro mengatakan kita kan harus belajar dari bagaimana kita menghadapi Australia, kemudian menghadapi Bahrain.
tim kepelatihan juga harus melihat bagaimana pertandingan kita kemarin melawan Cina. Nah, harus pakai pedoman atau prinsip seperti apa si tim pelatih ini untuk menyusun starting 11? Balance antara penyerangan dan pertahanan kita dan juga penyerangan kita. Okay. Kita udah punya Joe Pelupesi sekarang, kita punya Tom Haye, walaupun Tom Haye ini kan pemain 70 menit biasanya, tapi ada Ivar Jenner yang nanti bisa menggantikannya. Yeah. Kita punya Ricky Kambuaya juga yang bisa masuk di babak kedua. Jadi saya pikir pilihan opsinya sudah baik sekali, sudah banyak sekali. Walaupun kita ada 5 pemain yang ada yang cedera, ada yang urusan keluarga, ada yang akumulasi kartu. Tapi praktis itu kan hanya 3 pemain inti dan itu ada penggantinya. Penjaga gawang ada penggantinya. Mungkin masalah Ragnar yang mungkin akan sulit dijadi penggantinya karena Ragnar ini sangat luar biasa. Tapi yang jelas bahwa kita seperti yang dikatakan Coach Hendro tadi, kita harus mawas diri karena kita baru menang lawan Bahrain. Kita juga waktu ketemu China kan kita baru mendapatkan hasil imbang lawan Bahrain yang harusnya menang. Itu kita terlena, jangan sampai kita ada terlena kedua. Jadi, ada mental overconfidence itu yang memang harus ditekan ya. Harus ditekan. Jadi itu tadi, kita tidak boleh bertahan terlalu tinggi. Saya tidak mau menyebut satu individu ataupun banyak individu belakang yang suka bertahan tinggi terlambat mundur ke belakang, tapi itu yang harus dikurangi bahwa oke, sepak bola modern, back itu memang punya kecenderungan untuk bertahan tinggi untuk membantu penyerangan. Tapi harus cepat untuk balik ke belakang pada saat dibutuhkan. Karena China pasti senjatanya adalah counter. Oke, kalau kemudian saya meminta Bung Gita memberikan catatan terhadap kepemimpinan Patrick Kluivert dan teman-temannya. Karena kita kan baru menyaksikan 2 pertandingan di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert. Kita melihat bagaimana dia mencoba memaksakan filosofinya di Australia. Kemudian gagal, akhirnya beradaptasi dengan kualitas pemain kita di Bahrain. Nah, kira-kira dengan TC 6 hari kemarin yang dibangga-banggakan meningkatkan kualitas chemistry, akankah dia berani mencoba lagi seperti yang dilakukan di Australia atau harusnya enggak ya? Harusnya enggak ya? Harusnya dia seperti pertandingan melawan Bahrain. Tapi mungkin kalau ada rasa-rasanya dia kurang lama di Indonesia ya. Jadi, kurang lama di Indonesia. Saya nggak tahu, Coach Hendro sependapat nggak dengan saya. Dia tidak cukup lama untuk mengawasi Liga 1, sehingga banyak sekali pemain-pemain yang sebenarnya patut dipanggil tidak ter-scouting. Bahkan pada saat ada 5 pemain cedera, sebenarnya 5 pemain dari Liga 1 ada yang bisa menggantikannya. Siapa menurut Bung Gita yang harusnya terpanggil tapi tidak terpanggil? Beckham kan tadinya tidak terpanggil kan. Terus dia salah satu pemain yang menonjol selama Liga ini. Toh akhirnya terpanggil. Tadinya waktu awal-awal saya bilang kenapa tidak ada pemain Persib, Beckham seperti itu yang tidak dimainkan. Oke, akhirnya Beckham. Jadi ya memang sudah terjawab sekarang. Tapi karena keadaan yang membuat Beckham masuk. Bukan benar-benar mau memanggil. Benar-benar memanggil. Jadi saya pikir dia harus lama di Liga 1. Oke, dia boleh di Eropa, tapi kan dia sudah tahu pemain-pemain Eropa itu siapa. Dia harus ada di Liga 1 karena di Liga ini yang membutuhkan pengamatan dia. Atau timnya lah yang ada di sini untuk mengawasi Liga 1. Kayak misalnya nanti kita masuk putaran ke-4. Misalnya kita putaran ke-4 Oktober. Kita kan ada pertandingan friendly di September. Agustus sudah mulai Liga 1. Ya dia harus mengawasi Liga 1 untuk melihat siapa pemain yang bisa dipanggil untuk nantinya dimainkan. Mengawasinya bagaimana memastikan bahwa mengawasinya memang mengawasi serius dan bukan mengawasi basa-basi. Seperti Beckham Putra kan yang kemudian juga dilihat, ini jangan-jangan cuma untuk menghibur dahaga dari Bobotoh lah supaya ada satu masuk. Tapi sebenarnya dia mengawasinya dengan baik pada saat dia datang ke stadion loh. Karena saya mengawasi pada saat dia mengawasi Ricky Kambuaya ya. Saya memang bukan pelatih, tapi saya kan ada di tim produksi yang cover Liga 1. Di control room tuh kita bisa lihat setiap kali Ricky Kambuaya pegang bola, dia 3 orang ini, Lanzat, dia dan juga Alex Pastur, itu selalu dalam kamera yang kita tidak take untuk ditayangkan. Itu terlihat dia manggut-manggut bahwa ini nih. Jadi dia benar-benar memperhatikan, tapi mungkin ya itu tadi, dia hanya datang ke Dewa United, dia hanya datang ke Malut United, makanya ada Yakob dan Yance. Tapi dia tidak pernah datang ke Persib, dia tidak pernah datang ke Persebaya. Kalian sebenarnya ada banyak pemain yang bisa dipanggil di sana. Oke, baik. Saya ke Coach Hendro untuk pertanyaan yang sama. Mungkin catatan dari bagaimana Anda melihat Patrick Kluivert, Daniel Lanzat, dan Alex Pastur memimpin timnas mulai dari ketika melawan Australia dan Bahrain. Dan kira-kira prediksi Anda, apakah di pertandingan melawan Cina akan kembali lagi ke strategi seperti melawan Australia atau akan lebih beradaptasi? Yang pastinya kita belum bisa istilahnya dengan 2 pertandingan yang berbeda kan? Iya. Dia pertama datang langsung memimpin untuk lawan Australia dengan taktik dan strategi dia.
dan kurang berhasil. Tapi begitu ketemu Bahrain ada sedikit perubahan dan itu membuahkan hasil. Ya paling enggak yang pastinya setiap ada perubahan itu membawa hasil. Biasanya sih itu nggak akan berubah ke yang lain. Dia pasti akan mempertahankan apa istilahnya the winning teamnya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Termasuk tekanan dari publik di media sosial akan menekan pelatih tidak ya kira-kira? Tapi publik kita sebenarnya ini loh, ramah loh. Artinya dalam kekalahan pun kita tetap mendukung kan sebenarnya. Itu yang harus apa ya menjadi. Meskipun waktu pas Australia cukup keras ya. Ya cukup keras karena kaget dengan skornya. Tapi tidak ada tanda-tanda dia dimusuhin pada saat datang ke GBK sebelum kick off melawan Bahrain. Ada karena pelatih baru ya. Yang mesti dilihat ke pertandingan berikutnya dan terbukti dia bisa mencatat kemenangan di Sanjung. Bahkan kemudian waktu itu kan dikatakan bahwa akan ada sebutan buat pelatih terdahulu. Ternyata tidak ada karena dia mencatat kemenangan pada saat itu. Sehingga ya hal-hal seperti ini yang sebenarnya dia juga punya nama karena harapan kita kan sebenarnya sederhana, lolos ke Piala Dunia. Sederhana tapi nggak sederhana ya. Sederhana tapi nggak sederhana tuh gimana tapi ya? Sekarang kalau misalnya kita kemarin 6 kali kalah berturut-turut, kita baru mendapatkan 2 poin, kita mungkin harapannya hilang. Tapi kan ini sekarang harapannya tinggi sekali karena kita mendapatkan 9 poin. Di antara lawan-lawan lain yang poinnya rata-rata dekat dengan kita. Gitu. Oke. Kalau Bung Gita melihat TC kemarin itu, kemudian kita melihat statement dari J. Itzes, Emil kemarin bilang, oh saya akhirnya bisa mengenal ya. Kan mengerikan sekali ya sebenarnya 2 pertandingan kemarin berarti dia nggak kenal ya dengan teman-temannya sendiri. Dan akhirnya bisa mengenal personal masing-masing pemain. Kira-kira itu akan berpengaruh tidak dengan kualitas permainan? Kalau kualitas permainan tergantung ya. Kadang-kadang kita tidak mengenal teman, kualitas permainan bisa juga diangkat bagus ya. Bisa juga bagus karena profesionalisme itu kan selalu di atas. Tapi setidaknya apa ya? Kebersamaan pasti akan menjadi akan menjadi semacam sebuah cambukan modal untuk mereka bisa sama-sama bermain bagus untuk bisa menggapai cita-cita mereka ya, lolos ke Piala Dunia. Oke, Coach Hendro mungkin bicara soal chemistry sedikit. Benar tidak tadi yang dikatakan Bung Gita, kadang-kadang memang tidak mengenal secara personal, tapi kalau chemistry-nya memang ada bisa bermain dengan bagus dan kompak. Tapi meskipun itu kemudian diasah, didekatkan di dalam TC yang cukup panjang, bisa saja chemistry itu tidak terlihat juga nanti di lapangan. Bisa juga tapi yang pastinya kan semua pemain tim nasional itu kan profesional ya, pemain profesional. Jadi dituntut untuk cepat beradaptasi. Jadi chemistry juga penting. Istilahnya kita dalam komunikasi segala macam itu kan bisa lebih lancar lagi di dalam pertandingan. Tapi kalau yang pastinya kalau dia pemain profesional ya pasti apa yang diiniin sama pelatih itu pasti akan dilakukan. Itu yang utamanya. Baik, ini memang kita sampai hari ini belum tahu ya kira-kira strategi macam apa yang akan dilakukan oleh Patrick Kluivert dan tim kepelatihan untuk pertandingan yang kali ini setelah dengan modal persiapan yang cukup panjang kemarin di Gianyar Bali ya. Iya, saya pikir juga menebak isi kepalanya Patrick Kluivert agak sulit juga ya. Karena saya juga tidak menyangka bahwa dia akan bermain demikian menyerangnya melawan Australia. Saya berpikir bahwa dia akan melakukan hal yang sama melawan Bahrain, justru kebalikannya. Dan itu benar-benar membuahkan hasil ya. Dan ini saya pikir dia belajar dari sana, harusnya dia hati-hati berhadapan dengan China ini. Oke, saya ingin bicara sedikit soal supporter. Karena peran supporter di Indonesia ini sangat penting, cukup bisa menyetir lah seperti apa jalannya pertandingan, bisa menjadi energi tapi bisa juga jadi pressure. Nah kalau Anda melihatnya harus seperti apa supporter di GBK pada Kamis besok ketika mengantar tim melawan Cina? Harus mendukung tapi dengan batasan ya. Karena kita baru saja dapat hukuman dapat sanksi, dari FIFA, kita dapat denda bahwa kita berhadapan mungkin ada dendam melawan Bahrain ya. Kenapa? Karena pada saat Bahrain dianggap memperlakukan kita tidak baik. Tapi yang jelas penonton Bahrain pada saat itu tidak mengeluarkan chant yang mengata-ngatain pemain kita. Ini yang kita tidak diberlakukan dengan baik, tidak bisa dihukum mungkin. Tapi pada saat kita keluar kata-kata chant yang pasti akan masuk ke rekaman ke
ke mejanya FIFA rekaman-rekaman itu, dan bahkan dalam berbagai macam bahasa pun pasti akan diterjemahkan oleh FIFA. Ini yang harus hati-hati. Jadi kita boleh mendukung karena dukungan itu sangat penting dan ini terlihat sangat baik sekali dukungan kita, tapi jangan berlebihan sehingga harus mengata-ngatai pemain. Bahkan kalau kita kan lihat kalau berhadapan dengan lawan-lawan yang dianggap musuh bebuyutan kita, kadang-kadang dalam menyanyikan lagu kebangsaan lawan pun kadang-kadang ada kata-kata bu segala macam gitu kan. Itu yang itu agak deg-degan ya untuk menantikan. Karena kalau kita bermain di Piala Dunia nanti kan kita nggak bisa milih lawan. Kalau kita melakukan itu di Piala Dunia kan siapa tahu kita benar-benar lolos ke Piala Dunia, itu kan bisa menjadi hal yang memalukan jadinya. Iya, kualitas supporter kita memang harus juga ditingkatkan karena di Piala Dunia kan ini ya sekarang sudah apa ya, supporter itu benar-benar bersahabat terlepas mereka berperang dalam 2 kali 45 menit. Oke. Coach Hendro mungkin bisa menambahkan kira-kira kalau bisa kasih pesan kepada para supporter kita, pastinya seluruh rakyat Indonesia sudah tidak sabar menantikan hari Kamis, tetapi harus seperti apa mereka mengendalikan emosi ketika menonton pertandingan? Yang pastinya dukungan supporter untuk tim nasional itu sangat berpengaruh ya nantinya di pertandingan hari Kamis nanti. Yang pastinya mendukung sampai habis, tapi jangan sampai ada kata-kata yang kurang enak didengar, karena kadang-kadang kan ini beda, ini pertandingan internasional, beda dengan liga. Mungkin kalau liga masih ada kata-kata yang kurang enak didengar, mungkin nggak dapat sanksi. Tapi ini internasional gitu loh. Dengan mungkin pakai bahasa daerah pun, tapi kalau dilihat dari bibir itu kan bisa diterjemahkan ke bahasa internasional dengan menggunakan kata-kata yang kurang bagus ya, akhirnya dapat sanksi. Yang pastinya kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang berbudaya, paling enggak yang itu harus kita jaga. Ya tetap support sampai habis, sampai apa istilahnya titik darah penghabisan. Ya, untuk timnas Indonesia gitu. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir wajib ditanyakan dalam setiap dialog bola. Ini yang paling berat nih pertanyaannya. Wajib, ini hukumnya harus dijawab. Ke Coach Hendro dulu deh mungkin ya. Prediksi skor, Coach. 2-1. 2-1. 2-1. Oh, oke. Jadi masih ada peluang ya berarti Cina untuk menggolkan, kita nggak bisa clean sheet ya, Coach? Ya. Oke, kalau saya nggak berani sebut skor, tapi margin 1 gol. Oh, oke. Kenapa cuma 1? Saya juga nggak yakin bahwa Cina tidak akan menutup ruang mereka, karena kalau melihat pertandingan di kandang China, di mana kita menekan di 45 menit babak kedua, mereka hanya kebobolan 1 gol saat itu. Oh, oke. Jadi saya pikir. Tapi kan pemainnya beda sekarang. Ada beberapa pemain yang kita berbeda ya. Pemain kita beda. Tapi yang jelas bahwa intinya tidak harus lebih dari 1 gol, tapi yang jelas harus 3 poin. Dan saya pikir bahwa margin 1 gol cukup buat kita melangkah setidaknya ke putaran keempat. Siapa tahu Jepang mengalahkan Australia, sehingga kita bisa mendekatkan diri ke Australia. Jadi doanya banyak ya? Doanya banyak. Australia kalah, Bahrain sama Arab Saudi imbang aja. Bahrain nggak boleh menang karena bisa membahayakan kita. Iya, oke. Baik, jadi banyak doanya dan di berbagai pertandingan kita harus berdoa ya. Oke, baik, terima kasih Bung Gita untuk waktunya bersama kami. Coach Hendro juga terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Kita sama-sama nantikan bagaimana jalannya pertandingan. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi juga di sini. Mudah-mudahan masih bisa ketemu di kesempatan berikutnya. Dan pemirsa, tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali sesaat lagi.